Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu hamdin mamlukun lillah wa kullu hamdin mustahiqun lillah wa kullu hamdin mustagrikun lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa azamal ahzama wahda wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa tarahman wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi Buah Hati Islamic School 2 yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama tingkatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat sehat jasmani serta rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan, serta dengan penuh suka dan duka. Karena kita ketahui puasa di bulan Ramadan ini berbeda pada tahun sebelumnya karena adanya wabah virus COVID-19. Kita berdoa, kita berharap di bulan yang penuh dengan kebaikan ini semoga Allah angkat daripada wabah atau virus COVID-19 di negeri kita yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana puasa ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang mana diwajibkan atas kita semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah Allah wajibkan pada umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa kita ini senantiasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sudah memasuki pekan kedua di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita bangun untuk beribadah, bulan yang dimana kita bangun untuk berpuasa, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, bulan dimana diturunkannya Al-Quran, bulan yang dimana keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya hanya dikhususkan oleh Allah kepada kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu teman-teman, jangan kita sia-siakan bulan yang penuh dengan keberkahan ini hanya lewat begitu saja, tapi kita memperbanyak amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan suci Ramadan ini. Apa saja sih teman-teman puasa yang dilakukan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka. Jadi teman-teman, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Tidak boleh kita ditunda-tunda dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Sebisanya mungkin ketika azan maghrib berkumandang, maka kita segera berbuka atau membatalkan puasa kita. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi sudah Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berbuka untuk menyegerakan. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur kita. Jarak antara sahur dan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menjawab, selama kita membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 50 ayat. Maka ketika kita membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 50 ayat, kurang lebih waktunya itu sebanyak 5 menit. Maka di waktu 5 menit itu menjelang kita melaksanakan sholat subuh, kita dianjurkan untuk menyantap sahur kita. Maka kita di negeri ini, di Indonesia ini,
dikenal dengan adanya imsak. Imsak itu artinya menahan, artinya kita, bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpuasa segera, yang ingin menyantap makanan sahur, segera percepat makan sahur. Yang mungkin masih tidur di kasurnya, segera bangun dan untuk menyantap sahurnya sebelum menjelang azan atau berakhir ketika kita mulai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis. Apa sih berbuka yang dengan yang manis itu? Berbuka yang dengan yang manis itu, Rasulullah mengajarkan untuk kita berbuka dengan kurma, karena buah kurma banyak manfaat dan kebaikan yang ada di dalamnya. Buah kurma juga adalah buah yang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun berbuka dengan kurma, karena ketika kita berpuasa seharian penuh, badan kita butuh energi, badan kita butuh energi sebelum kita memakan makanan yang berat. Maka kita dianjurkan untuk makan kurma, karena di dalam kurma terdapat kebaikan yang akan memberikan energi dalam tubuh kita, dan energi itu akan bertahan lama di dalam tubuh kita. Maka kurma itu baik ketika kita berbuka puasa dengan kurma. Dan juga energen pun, ya kan, minuman serat energen pun menjadi baik karena ada kebaikan kurma di dalamnya. Maka kita sebisa mungkin kita berbuka dengan yang manis, yaitu dengan kurma, karena kurma adalah manisnya alami. Selanjutnya yaitu amalan selanjutnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di bulan Ramadan, yaitu adalah memperbanyak tilawah, memperbanyak tadarus. Kalau bisa kita di bulan Ramadan ini kita menghantamkan Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran di bulan biasa pun Allah memberikan 10 kebaikan pada setiap huruf yang kita baca. Alangkah lebih baik dan lebih berkahnya lagi ketika kita tilawah, kita tadarus di bulan suci Ramadan. Maka yang mana pahala di bulan suci Ramadan ini Allah lipatkan gandakan. Ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran yang mengandung 10 kebaikan, dan kita membacanya di bulan Ramadan, maka Allah melipatkan gandakan pahala kita membaca Al-Quran pada setiap huruf yang kita baca. Masya Allah. Maka dari itu teman-teman, kita harus memperbanyak tilawah dan tadarus kita. Dan amalan selanjutnya teman-teman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita senantiasa melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih teman-teman hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak ada pada hari atau bulan-bulan yang lain. Dan Rasulullah SAW pun mengerjakan sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan. Maka teman-teman rugi jika tidak melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Oh Pak, sekarang masjid kan ditutup, tidak boleh ada sholat sunnah tarawih gitu di masjid. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah bersama keluarga kita, bersama adik-adik kita, bersama saudara-saudara kita, itu lebih baik. Karena kita akan menjadi orang yang rugi kalau tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dan poin selanjutnya yaitu setelah sholat sunnah tarawih juga sholat sunnah tahajud. Karena ketika kita melaksanakan sholat tahajud di bulan puasa, maka Allah juga lipatkan gandakan pahala kita lagi. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dimana terdapat kebaikan yang ada di dalamnya kepada diri kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yaitu kita senantiasa melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan, memperbanyak iktikaf. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa dan kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan adanya iktikaf itu, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenangkan hati kita atas segala kesalahan kita, atas segala kesalahan yang telah kita perbuat oleh teman-teman kita, oleh guru kita, oleh orang tua kita. Maka dengan iktikaf kita bisa membersihkan diri kita lagi, menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selain iktikaf di bulan puasa juga
Rasulullah SAW menantikan adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang dimana doa-doa kita kalau kita mendapatkan malam tersebut insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu amalan Rasulullah SAW yang diajarkan pada bulan Ramadan, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam juga yang wajib kita jalankan. Ketahuilah teman-teman bahwasanya ketika kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tetapi kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka segala amalan kita sebulan penuh di bulan Ramadan itu akan tergantung di langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan tingkatkan semangat ibadah kita sebulan penuh di bulan Ramadan itu akan tergantung di langit-langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan tingkatkan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan Rasulullah SAW yang telah diajarkannya kepada kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini yang mungkin teman-teman merasa sudah bosan karena adanya wabah virus yang menimpa kita tidak seperti biasanya, dan kita mungkin menjalankan puasa itu dengan sangat berat, tilawah juga berat. Itulah yang harus kita lawan. Selain kita menahan makan dan minum, kita juga menahan rasa hawa nafsu kita. Karena ketika kita melaksanakan mengerjakan sesuatu yang karena kita mengerjakan itu karena kecintaan kita kepada sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya, maka itu lebih baik sesungguhnya teman-teman. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, dia tidak akan pernah mencium batu Hajar Aswad itu kalau tidak Rasulullah SAW menciumnya. Aku tidak akan sudi mencium batu Hajar Aswad itu karena kalau tidak Rasulullah menciumnya. Karena kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW yang mencium batu Hajar Aswad itu, maka Umar bin Khattab rela mencium, mengerjakan karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu teman-teman, di sisa puasa Ramadan kita, mungkin sisa 2 pekan lagi, mari sama-sama kita tingkatkan rasa semangat dan semangat giroh kita beribadah lagi untuk memperbanyak tilawah apa yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan di tahun-tahun kedepannya. Semoga amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.